Oke, kita sepakat yang pembayaran 15 miliar ke PD. Dia menjanjikan akan transfer ke saya. Hanya Andi ini aja yang nekat. Udah stres dia. Usai rumah pengacara Farhad Abbas digeruduk anggota UMKM, muncul video pendek berdurasi kurang dari 1 menit. Dalam video tersebut, tampak Farhad Abbas dan koordinator anggota UMKM, Andi Muhammad Rifaldi, tengah bernegosiasi terkait pengembalian dana titipan senilai 55 miliar yang saat ini sedang diperjuangkan anggota UMKM, agar Farhad Abbas segera mengembalikan dana 55 miliar tersebut. Beredar luasnya video tersebut membuat Farhad seperti menelan ludahnya sendiri. Mengingat dalam pembelaannya, Farhad mengaku tidak mengenal anggota UMKM yang menggeruduk rumahnya. Bahkan, Farhad menuding koordinator UMKM Andi Muhammad Rifaldi sebagai penjahat liar. Video itu sendiri direkam jauh sebelum aksi anggota UMKM yang menggeruduk rumah Farhad Abbas viral dan menjadi perbincangan luas di media sosial. Lantas, seperti apa peran Farhad Abbas sesungguhnya dalam permasalahan tersebut? Oke, kita sepakat yang pembayaran 15 miliar ke PD itu jangan dikaitkan dengan Bu Elsa ya, karena udah ada tanda coretan dan parat dari klien. Iya, transfer yang ke VD itu nggak ada kaitannya dengan Ibu Elsa Sarip. Ibu Elsa kalau memang mau hitungan seperti itu. Jadi diperjelas dulu bahwa kesepakatan di sini mau hitung-hitungan dulu nih, ya. Ya bisa, maksudnya gini, dibuktikan Iya. berapa uang yang dia transfer ke Ibu Elsa, berapa sesuai dengan kontrak, sesuai atau tidak. Jangan lebih tinggi yang ditarik daripada yang dikontrakkan. Nah, itu aja dengan bukti tapi ya. Oke, jadi ini Senin 22 Juli ya. Oke. Jadi yang lewat itu nilainya beda dengan hari Ya, ini. kita lihat. Dipisahkan. Diukur, oke? Ya, oke. Itu dulu sementara ya. Oke, dikurangi yang punya PD dulu, dikurangi 15. Itu benar sudah diminta untuk dibayar Bang Farhad waktu itu. Jadi Farhad bilang, Pak Andi, oke, saya bayar yang member yang ini. Nah, ini uangnya saya transfer ke rekening Pak Andi. Saya langsung bilang stop, jangan ke rekening saya, kecuali kalau Farhad mau bayar semuanya, boleh ke rekening saya. Tapi kalau masih member yang datang aja, silakan langsung Pak Farhad. Nah, saya gituin. Dia menjanjikan akan transfer ke saya, tapi yang datang ini karena mendesak, dia butuh, sehingga dia minta secara langsung hari itu juga. Terus dia bilang, Farhadnya oke, nanti ya saya transfer melalui rekening Pak Andi hari Senin. Waktu itu kalau nggak salah hari Jumat atau Sabtu, saya lupa itu. Nah, dia bilang nanti hari Senin atau paling lambat hari Selasa. Tapi saya langsung tolak tadi kayak gitu. Saya nggak mau ya peser pun masuk ke rekening saya, karena nanti ya teman-teman member UMKM curiga bahwa saya udah nerima gitu. Jadi saya nggak mau seperti itu. Hanya Andi ini aja yang nekat. Udah stres dia. Mereka itu adalah penjahat liar yang hanya ingin mempermalukan Ibu Elsa Sarip. Sampai-sampai nyari saya di rumah. Kalau saya menerima uang 80 miliar, ya sekarang ya itu hak saya dong sebagai pengacara. Mana buktinya kirim uang ke saya, mana? Ya kan? Kalaupun ada dia transfer ke Bu Elsa itu jasa lawyer, ada kontraknya. Jadi nggak usah didengar orang kayak gitu. Para korban anggota UMKM yang gagal menemui Farhad Abbas di rumahnya berencana akan melaporkan Farhad Abbas atas dugaan penggelapan. Setidaknya, hal itu disampaikan oleh pendamping anggota UMKM yang ikut simpati dengan perjuangan kelompok UMKM yang menuntut haknya sebagai pemilik dana yang sempat dititipkan kepada Elsa Sharif dan Farhad Abbas. Sebelumnya, Farhad Abbas dan Elsa Sharif sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kala itu, laporan terhadap Farhad dibuat oleh pengacara nyentrik Owi Bowo
yang mengaku mendapat kuasa dari pengusaha yang menitipkan dana investasi Elsa Syarif dan Vidi Galenso Syarif. Koordinator anggota UMKM Andi Muhammad Rivaldi menjelaskan bahwa tujuan mereka datang untuk menagih uang sebesar 55 miliar. Uang itu sebelumnya masuk ke rekening pengacara Elsa Syarif dan Vidi Galenso Syarif. Lantas, apa kata kuasa hukum anggota UMKM atas rencana pelaporan tersebut? Dan langkah hukum apa yang akan ditempuhnya dalam perkara ini? Saya tidak bisa komentari tentang itu karena itu ranah kuasa ya. Kami sebagai lawyer, terikat kode etik, saya tidak bisa mengomentari apa yang bukan tupoksi saya. Ya. Cuman kalau memang itu ada, silakan pemilik uang tersebut kejarlah. Jangan cuma basa-basi, ente keluarlah. Itu saja. Jangan juga fitnah kepada yang dititipkan tadi. Jangan sampai muncul persoalan baru gitu loh. Apalagi uang itu fantastik loh. Puluhan miliar. Yang saya lihat data-data itu 55 miliar. Wow, buat saya itu. Wow, gitu loh. Itu aja, saya pikir silakan aja saling membuktikan. Kalau memang itu ada sifatnya titipan benar, silakan tuntut secara hukum. Bahkan itu bisa pidana kalau tidak dikembalikan. Tapi tentu ada tata caranya ya. Jangan sembarang. Kalau yang nuding-nuding doang mah nggak bisa. Nah, nanti tinggal dilihat apakah itu titipan atau lawyer fee, kan kita nggak tahu. Apakah sukses fee, kita nggak paham nih. Ini masih gelap, kita masih buta, biar mereka yang tahu. Tetapi kalau memang ada titipan, tidak dikembalikan, itu namanya udah jelas perbuatan pidana. Makanya aparat penegak hukum jangan dong main bilang-bilang aja ini nggak terbukti. Ente malas atau memang Anda nggak mau buktikan? Atau ada apa? Wajar kita menduga-duga seperti itu. Urai dulu. Jangan cepat-cepat katakan ini tidak terbukti pidananya. Anda belum kerjakan sudah bilang tidak terbukti. Ini loh, sekarang ini hangat lagi karena apa? Masalah uang titipan tadi. Kemarin-kemarin udah adem tuh, nggak ada suaranya. Gila aja kalau aparat penegak hukum masih berani bermain-main dalam hal seperti ini. Ini nasib orang banyak. UMKM itu secara hukum clear. Clear. Kenapa kami bilang clear? Putusannya itu bebas sampai kasasi. Jadi secara hukum itu nggak bisa kita tanya lagi. Faktanya sekarang ada uang yang waktu zaman itu katanya informasi yang kita dapat dipegang, diamankan supaya tidak disita. Kan gitu ceritanya. Ada uang yang diminta supaya tidak disita oleh pengadilan. Dengan alasan kalau perusahaan nanti kalah uang hilang. Jadi uang itu dititipkan. Oke, ternyata faktanya bebas. Putusan PN bebas, putusan kasasi bebas. Setelah bebas, itu aset yang disita oleh Polda Jatim dikembalikan kepada member. Ada yang memang dipegang oleh kuasa hukumnya. Ada yang dipegang oleh kuasa hukumnya, diberikan. Ada catatan, ada pembicaraan, gentleman agreement lah namanya. Begitu diminta sama lawyernya yang dulu, katanya nggak ada. Diminta sama ES, didatangi sama koordinator, katanya nggak ada. Itu uang sama FA. Informasi yang kita dapatkan begitu. Ada orang yang mengatakan, itu kan dulu kan saudari ES itu kan pengacaranya. Dititipkan uang, supaya kalau ada apa-apa itu uang bisa dikembalikan kepada nasabah. Bebas. Uang itu yang diminta. Tetapi uang itu katanya sekarang sama saudara. Inilah yang dikejar orang-orang lemah ini. Inilah sekarang yang dikejar. Dan kami siap mendampingi. Jadi kalau informasi yang kita dapat, koreksi kalau saya salah, itu fee lawyernya itu 10M. Tetapi uang yang dititipkan itu 45M. Jadi UMKM itu bukan usaha mikro atau kecil dan menengah, enggak. Itu nama grup mereka aja, UMKM. Kami bukan hakim, kami hanya akan melaporkan bahwa ada uang yang diduga dititipkan, diberikan. Terseretnya Farhad Abbas ke dalam pusaran kasus dana titipan senilai 55 miliar memang pelik, dikarenakan adanya banyak perkara dalam kasus tersebut. Setidaknya kasus tersebut pertama kali muncul pada tahun 2019 saat Elsa Syarif resmi ditunjuk menjadi kuasa hukum owner yang saat itu sedang dihadapkan perkara hukum.
Demi menyelamatkan aset investasi para anggota UMKM, pengusaha tersebut akhirnya menitipkan uang senilai 55 miliar kepada Elsa Syarif dan Farhad Abbas. Lantas, apa yang membuat kasus tersebut berlarut-larut? Dan bagaimana kronologisnya hingga Farhad Abbas ikut terseret ke dalam permasalahan tersebut? Kronologinya sebenarnya yang saya tahu di awal itu memang Elsa Syarif sebagai lawyer dari perusahaan yang kami titip dana ya. Dana ini adalah titip untuk pembelian slot iklan. Nah, cuman berhubung karena iklannya nggak tayang, karena tiba-tiba dadakan digrebek oleh Polda Jawa Timur. Nah, diproses hukum, lalu kemudian Elsa Syarif lah sebagai lawyernya. Kita nggak tahu timnya siapa-siapa aja, ternyata termasuk Farhad juga timnya, dan yang kami tahu waktu itu ada Vidi Galenso Syarif juga, adik dari Elsa Syarif sendiri. Kemudian karena proses hukum, tentu semua aset perusahaan itu disita ya untuk proses hukum. Sementara dalam penyitaan gitu, menurut direktur dan istrinya, Ibu Kamini, itu Farhad bersama dengan Elsa Syarif dan Vidi Galenso Syarif datang ke rumahnya, kediamannya ya, membahasakan bahwa kami lawyernya Pak Sanjay, kami lawyernya. Oleh karena itu daripada dananya nanti disita semua, mending titip ke kami sebagai lawyernya, supaya dana ini aman. Mau perusahaan nantinya bebas atau mau terbukti kesalahannya, ya tetap aja ini sebagai dana titipan. Mungkin dari dana titipan ini juga nanti ada sebagai fee lawyernya. Jangan orang yang tidak jahat jadi penjahat. Jadi dana mereka, ibu-ibu ini termasuk saya juga, itu tadinya ada dalam satu perusahaan, yang mana perusahaan ini ya diproses hukum. Nah, dana ini adalah pembelian slot iklan dalam perusahaan ini. Jadi ada menyediakan slot iklan. Nah, beliau-beliau ini, para UMKM ini membeli slot iklan tersebut. Namun pada saat mereka beli slot iklan, iklannya nggak tayang, tapi uangnya terlanjur masuk, lalu kemudian dadakan diambil alih atau diproses hukum oleh Polda Jawa Timur, dan sebagian dananya diambil alih oleh Elsa Syarif, Vidi Galenso Syarif, dan Farhad Abbas, dan itu ada bukti ya. Jadi UMKM itu bukan usaha mikro atau kecil dan menengah, enggak. Itu nama grup mereka aja, UMKM. Inilah rentetan daripada pengambilan pertama di 30 miliar oleh Farhad bersama ketiga mereka ini. Dari rentetan itu ada dititip untuk ditransferkan setelahnya. Jadi 30M ini diambil secara tunai. Nah, disitulah Farhad ya. Makanya untuk Farhad memang nggak ada buktinya di sini, tapi ada beberapa bukti atas pernyataan dari Elsa Syarif bahwa memang Farhad terlibat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.